Musuh sejati bukan mereka yang membencimu, bukan mereka yang menghina, meninggalkan, atau mengkhianatimu. Musuh sejati adalah dirimu sendiri, dirimu yang dipenuhi rasa takut, dirimu yang terus ragu melangkah, dirimu yang diam-diam menghancurkan harapanmu sendiri dengan pikiran yang gelap. Karena seringkali yang membuat manusia jatuh bukan kerasnya dunia, tetapi lemahnya hati ketika menghadapi dunia. Maka taklukkan dirimu. Taklukkan amarah sebelum ia membakar akal sehatmu. Taklukkan ego sebelum ia menghancurkan hubungan dan kedamaianmu. Taklukkan rasa takut sebelum ia mengubur seluruh potensimu hidup-hidup. Taklukkan kesedihan sebelum ia berubah menjadi putus asa. Dan yang paling berat, taklukkan pikiranmu sendiri ketika ia mulai mengatakan bahwa hidupmu tidak berarti. Karena peperangan terbesar tidak terjadi di luar sana. Ia terjadi di dalam dada. Sunyi, tidak terlihat, tetapi menghancurkan banyak manusia. Sebagian kalah bukan karena dunia terlalu kuat, melainkan karena mereka menyerah pada dirinya sendiri. Mereka dikuasai rasa malas, dikendalikan hawa nafsu, diperbudak emosi, dipimpin ketakutan. Dan sejak saat itu mereka hidup tanpa benar-benar mengendalikan hidupnya sendiri. Maka jadilah penguasa atas dirimu. Kendalikan pikiranmu sebelum pikiran itu mengendalikanmu. Kendalikan emosimu sebelum emosi itu menenggelamkanmu. Kendalikan keinginanmu sebelum keinginan itu menghancurkanmu. Karena manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri adalah manusia yang tidak mudah dihancurkan oleh apapun. Ia mungkin terluka tetapi tidak tumbang. Ia mungkin menangis tetapi tidak menyerah. Ia mungkin sendirian tetapi tetap berjalan. Dan ketika akhirnya ia mampu menguasai seluruh rasa di dalam dirinya, ia tidak lagi takut pada dunia. Karena perang terbesar sudah ia menangkan. Perang melawan dirinya sendiri. Taklukkan pikiranmu karena dari sanalah semua peperangan dimulai. Taklukkan rasa takutmu sebelum ia mengurung hidupmu dalam keraguan tanpa akhir. Taklukkan rasa sakitmu agar luka tidak berubah menjadi racun yang menghancurkan dirimu perlahan. Taklukkan rasa bencimu, karena kebencian yang dipelihara terlalu lama akan membakar hatimu sendiri. Taklukkan rasa mindermu karena banyak manusia hancur bukan karena kekurangan, tetapi karena merasa dirinya tidak berharga. Taklukkan rasa tidak enakan, karena hidup untuk menyenangkan semua orang hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Taklukkan rasa ingin selalu benar, karena ego yang terlalu besar akan menutup mata hati dan akal sehatmu. Taklukkan rasa ingin dipuji, karena manusia yang hidup dari pengakuan akan mati oleh penolakan. Taklukkan rasa takut dibenci, karena tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu bukan masalah. Taklukkan rasa ingin disukai semua orang, karena semakin kau memaksa diterima, semakin kau kehilangan kebebasan menjadi dirimu sendiri. Taklukkan emosimu sebelum emosi mengendalikan hidupmu tanpa arah. Taklukkan amarahmu, karena satu ledakan emosi bisa menghancurkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling penting, taklukkan segala rasa yang ada di dalam dadamu. Karena manusia yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri akan terus menjadi budak dari pikirannya, budak dari emosinya, budak dari rasa takutnya sendiri. Padahal kekuatan sejati bukan tentang menguasai dunia. Kekuatan sejati adalah ketika kau mampu berdiri tenang di tengah kekacauan, mampu berpikir jernih di tengah luka, mampu tetap sadar di tengah amarah, dan mampu tetap berjalan meski hidup terus menghantammu tanpa belas kasihan. Itulah kemenangan tertinggi, bukan menaklukkan manusia lain, tetapi menaklukkan dirimu sendiri. Taklukkan dirimu, atau dirimu sendiri yang akan menghancurkan hidupmu. Karena banyak manusia terlihat kalah oleh keadaan, padahal sebenarnya mereka kalah oleh isi kepalanya sendiri. Mereka dikendalikan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut dibenci, takut tidak dianggap, takut tidak dicintai. Dan tanpa sadar seluruh hidupnya habis hanya untuk menjadi budak dari rasa takut itu. Maka hancurkan ketakutanmu. Paksa dirimu berjalan meski gemetar. Paksa dirimu tetap berdiri meski hatimu ingin runtuh. Karena keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah ketika kau tetap melangkah walau rasa takut mencengkeram dadamu. Taklukkan pikiranmu. Karena pikiran yang tidak terkendali lebih berbahaya daripada musuh manapun. Ia bisa membuatmu membenci dirimu sendiri. Ia bisa membuatmu merasa tidak berharga meski kau memiliki segalanya. Ia bisa membuatmu hidup di neraka yang diciptakan oleh kepalamu sendiri. Dan dengarkan ini baik-baik. Tidak semua suara di dalam kepalamu pantas dipercaya. Sebagian hanyalah luka lama yang berbicara. Sebagian hanyalah trauma yang belum sembuh. Sebagian hanyalah ketakutan yang menyamar menjadi kenyataan. Maka belajarlah diam di tengah kacauan pikiranmu sendiri. Tatap semua rasa itu tanpa lari. Tatap amarahmu.
tatap kebencianmu, tatap kesepianmu, tatap rasa tidak berhargamu, lalu kuasai semuanya. Karena manusia lemah selalu lari dari dirinya sendiri. Sedangkan manusia kuat berani masuk ke dalam gelapnya hati dan tetap tidak hancur. Taklukkan rasa ingin dipahami, karena semakin kau haus dimengerti manusia, semakin mudah kau kecewa. Taklukkan rasa ingin dipuji, karena pujian membuat manusia mabuk, dan penolakan membuatnya hancur. Taklukkan rasa ingin dicintai semua orang, karena itu mustahil. Dan orang yang mencoba menyenangkan semua orang akan kehilangan wajah aslinya sendiri. Taklukkan ego yang selalu ingin menang, karena sebagian pertengkaran tidak menghancurkan hubungan, egolah yang menghancurkannya. Taklukkan hawa nafsumu, karena banyak manusia bukan hancur karena kemiskinan, tetapi karena tidak mampu mengendalikan keinginannya sendiri. Mereka diperbudak kesenangan, diperbudak validasi, diperbudak rasa ingin diakui, dan akhirnya kehilangan arah hidupnya sendiri. Maka jadilah manusia yang menguasai dirinya, bukan manusia yang dikendalikan emosinya, bukan manusia yang hidup berdasarkan tepuk tangan, bukan manusia yang runtuh hanya karena hinaan. Jadilah seperti batu hitam di tengah badai. Diam, keras, sulit dihancurkan. Dan walau dunia terus menghantammu, jangan berubah menjadi lemah. Biarkan luka mengajarkanmu ketahanan. Biarkan pengkhianatan mengajarkanmu kewaspadaan. Biarkan kehilangan mengajarkanmu bahwa tidak ada yang abadi. Sampai akhirnya kau mencapai titik ini. Titik di mana tidak ada lagi yang bisa mengendalikan dirimu selain dirimu sendiri. Dan disitulah manusia benar-benar menjadi kuat. Bukan ketika ia mampu mengalahkan banyak orang, tetapi ketika ia mampu menguasai seluruh kekacauan yang hidup di dalam dadanya sendiri. Dirimu yang diam-diam menghancurkan harapanmu sendiri dengan pikiran yang gelap. Pikiran yang terus berkata bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu akan gagal, bahwa hidupmu tidak akan berubah, bahwa semua perjuanganmu sia-sia. Dan disitulah manusia benar-benar menjadi kuat. Bukan ketika ia mampu mengalahkan banyak orang, tetapi ketika ia mampu menguasai seluruh kekacauan yang hidup di dalam dadanya sendiri. Dirimu yang diam-diam menghancurkan harapanmu sendiri dengan pikiran yang gelap. Pikiran yang terus berkata bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu akan gagal, bahwa hidupmu tidak akan berubah, bahwa semua perjuanganmu sia-sia. Dan tanpa sadar, suara itu perlahan membunuh keberanianmu sedikit demi sedikit. Karena seringkali yang membuat manusia jatuh bukan kerasnya dunia, tetapi lemahnya hati ketika menghadapi dunia. Dunia memang keras, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa menghancurkan rencana, tetapi semua itu tidak akan benar-benar merobohkanmu selama jiwamu masih berdiri. Masalah terbesar dimulai ketika hatimu menyerah sebelum tubuhmu berjuang. Ketika pikiranmu menjadi penjara bagi dirimu sendiri. Ketika ketakutan lebih besar daripada harapanmu. Maka taklukkan dirimu. Taklukkan suara gelap di kepalamu yang terus meragukan kemampuanmu. Taklukkan rasa malas yang membuat hidupmu berjalan di tempat. Taklukkan rasa takut yang membuatmu terus menunda langkah. Taklukkan luka lama yang membuatmu percaya bahwa dirimu pantas gagal. Karena tidak ada penjara yang lebih mengerikan daripada pikiran yang terus menyiksa pemiliknya sendiri. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar selain kemenangan atas diri sendiri. Saat kau mampu mengendalikan pikiranmu, kau tidak lagi mudah dihancurkan oleh hinaan. Saat kau mampu menguasai emosimu, kau tidak lagi mudah dipermainkan keadaan. Saat kau mampu berdamai dengan luka-lukamu, kau tidak lagi takut menghadapi kehidupan. Disitulah manusia berubah. Bukan menjadi manusia tanpa rasa, tetapi menjadi manusia yang mampu merasakan segalanya tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan percayalah, ketika kau berhasil menaklukkan dirimu, dunia tidak lagi terasa terlalu menakutkan, karena neraka paling mengerikan bukan berada di luar dirimu. Neraka paling mengerikan adalah pikiranmu sendiri ketika ia mulai melawanmu. Saat kau terus meragukan dirimu sendiri, saat kau membenci hidupmu sendiri, saat kau merasa tidak berharga, bahkan ketika dunia tidak sedang menyerangmu. Disitulah kehancuran dimulai. Banyak manusia terlihat hidup, tetapi sebenarnya mereka sedang tenggelam diam-diam di dalam kepalanya sendiri. Mereka tersenyum, tetapi pikirannya penuh peperangan. Mereka tertawa, tapi dadanya penuh kehancuran. Mereka berjalan, tetapi jiwanya sudah lelah sejak lama. Dan yang paling berbahaya, semua itu terjadi tanpa suara, karena musuh terkuat tidak selalu datang dari luar. Kadang ia hidup di dalam dirimu sendiri. Ia berbicara memakai suaramu, ia menghancurkanmu memakai pikiranmu sendiri, ia membuatmu percaya bahwa kau lemah, bahwa kau gagal,
bahwa kau tidak pantas dicintai, bahwa kau tidak akan pernah cukup. Dan jika kau tidak melawannya, pikiran itu akan menguasai hidupmu sepenuhnya. Ia akan membuatmu takut mencoba, takut bermimpi, takut melangkah, takut menjadi dirimu sendiri. Sampai akhirnya kau hidup bukan sebagai manusia bebas, tetapi sebagai tawanan dari isi kepalamu sendiri. Maka lawan dirimu yang terus ingin menyerah. Lawan sisi gelap yang terus menarikmu jatuh. Lawan rasa takut yang membuatmu mengecilkan dirimu sendiri. Karena tidak ada yang akan menyelamatkanmu jika kau sendiri terus menghancurkan dirimu dari dalam. Tatap seluruh luka itu. Tatap seluruh rasa sakit itu. Jangan lari. Jangan sembunyi. Karena manusia yang terus lari dari dirinya sendiri tidak akan pernah menemukan kedamaian. Masuklah ke dalam gelapnya dirimu sendiri. Lihat semua amarah. Lihat semua traumamu. Lihat semua rasa bencimu. Lihat semua ketakutanmu dan kuasai semuanya. Bukan dengan menyangkalnya, tetapi dengan berdiri lebih kuat daripada seluruh kekacauan itu. Karena kekuatan sejati bukan saat hidupmu tenang. Kekuatan sejati adalah ketika di dalam dirimu terjadi badai besar, tetapi kau tetap mampu berpikir jernih, tetap mampu berdiri, tetap mampu mengendalikan dirimu sendiri. Dan saat kau berhasil melewati perang itu, kau akan berubah menjadi manusia yang berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, lebih tenang. Bukan karena kau tidak punya hati, tetapi karena hidup telah mengajarkanmu bahwa tidak semua rasa harus diikuti, tidak semua emosi harus dituruti, tidak semua luka harus membuatmu hancur. Di titik itu, kau tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan, tidak lagi hidup untuk disukai, tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Kau hanya hidup untuk menguasai dirimu sendiri. Dan manusia yang sudah mampu menguasai dirinya sendiri adalah manusia yang sangat sulit dihancurkan. Bodoh amatlah terhadap apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Karena sekeras apapun kamu berusaha menjadi baik, akan selalu ada orang yang salah paham, akan selalu ada yang meremehkan, akan selalu ada yang tidak suka, meski kamu tidak mengganggu hidup mereka. Itulah manusia. Mereka menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang benar-benar kamu perjuangkan dalam diam. Maka, berhentilah hidup demi penilaian orang lain. Karena jika hidupmu dikendalikan oleh pendapat manusia, kau tidak akan pernah benar-benar bebas. Hari ini mereka memuji, besok mereka menghina. Hari ini mereka mendukung, besok mereka meninggalkan. Dan jika hatimu bergantung pada semua itu, kau akan hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Takut dibenci, takut ditolak, takut tidak dianggap. Padahal manusia yang terus haus diterima akan kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Maka lepaskan. Tidak semua orang harus menyukaimu. Tidak semua orang harus memahami jalan hidupmu. Tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasan tentang siapa dirimu. Fokuslah membangun dirimu, bukan membangun citra di mata manusia. Karena citra bisa runtuh dalam satu fitnah. Tetapi karakter yang kuat akan tetap berdiri meski dihantam kebencian. Biarkan orang salah menilaimu. Biarkan orang meragukanmu, biarkan orang meremehkanmu. Kau tidak hidup untuk memenuhi isi kepala mereka. Kau hidup untuk menguasai dirimu sendiri. Dan saat kau berhenti takut pada penilaian manusia, disitulah kau mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa harus memohon diterima dunia. Jangan membunuh langkahmu hanya karena penilaian orang lain, karena sebagian manusia akan meremehkanmu bahkan sebelum kamu mencoba. Mereka menertawakan mimpimu, meragukan kemampuanmu, menganggapmu tidak akan berhasil. Dan jika kau terlalu mendengarkan semua suara itu, kau akan menghancurkan masa depanmu dengan tanganmu sendiri. Banyak manusia gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut pada pendapat orang lain. Takut dihakimi, takut dipermalukan, takut terlihat gagal. Akhirnya mereka memilih diam, memendam mimpi, mengubur keberanian, dan hidup setengah mati demi kenyamanan yang palsu. Padahal orang-orang yang menghakimimu itu belum tentu berani menjalani hidup seberat yang kau jalani. Belum tentu kuat memikul beban yang kau pikul. Belum tentu mampu bertahan sejauh yang sudah kau tempuh. Maka jangan hentikan langkahmu hanya karena suara manusia, karena dunia selalu penuh komentar. Saat kau gagal, mereka bicara. Saat kau berhasil, mereka tetap bicara. Jadi jangan jadikan mulut manusia sebagai pengendali arah hidupmu. Fokuslah pada tujuanmu. Fokuslah membangun dirimu. Fokuslah menjadi lebih kuat daripada dirimu yang kemarin. Karena hidup ini milikmu, bukan milik mereka yang hanya menonton dari jauh sambil menghakimi. Biarkan mereka meragukanmu. Biarkan mereka menertawakanmu. Tetap berjalan, tetap melangkah.
Karena suatu hari nanti, hasil dari perjuanganmu akan berbicara lebih keras daripada seluruh penilaian mereka. Jangan membunuh langkahmu hanya karena penilaian orang lain. Karena sejak awal, dunia memang tidak pernah kekurangan manusia yang senang meremehkan. Mereka tertawa saat kau bermimpi besar. Mereka meragukan saat kau mulai berubah. Mereka mencibir saat kau gagal. Dan anehnya, mereka juga membencimu saat kau berhasil. Itulah sebabnya hidup berdasarkan penilaian manusia adalah bentuk perbudakan paling halus. Kau mulai takut menjadi dirimu sendiri. Takut melangkah. Takut mencoba. Takut terlihat bodoh. Takut tidak diterima. Lalu perlahan, kau membangun penjara di dalam pikiranmu sendiri. Penjara yang dibuat dari opini manusia. Dan tanpa sadar, kau menghabiskan hidup hanya untuk menjadi versi yang disukai orang lain. Padahal manusia tidak pernah benar-benar puas. Saat kau diam, mereka menganggapmu lemah. Saat kau bicara, mereka menyebutmu sombong. Saat kau gagal, mereka menghina. Saat kau berhasil, mereka iri. Jadi untuk apa menggantungkan hidup pada mulut manusia yang bahkan tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri? Dengarkan baik-baik. Sebagian orang tidak ingin melihatmu berkembang, karena pertumbuhanmu mengingatkan mereka betapa mereka sendiri tidak pernah berani melangkah. Mereka ingin kau tetap kecil, tetap takut, tetap ragu, tetap hidup di bawah bayang-bayang penilaian mereka. Karena manusia yang tidak berani mengejar hidupnya sendiri sering merasa terganggu melihat orang lain mulai bangkit. Maka putuskan rantai itu. Berhenti meminta izin kepada dunia untuk menjadi dirimu sendiri. Berhenti haus validasi. Berhenti menggantungkan harga dirimu pada tepuk tangan manusia. Karena tepuk tangan itu sementara. Hari ini mereka memujimu. Besok mereka melupakanmu. Dan jika hidupmu dibangun di atas pengakuan, maka sekali penolakan datang, kau akan runtuh. Jadilah manusia yang tetap berjalan meski diragukan, tetap melangkah meski ditertawakan, tetap tenang meski dihina. Karena kekuatan sejati lahir ketika kau tidak lagi takut kehilangan penilaian manusia. Biarkan mereka salah paham. Biarkan mereka menganggapmu aneh. Biarkan mereka membencimu. Selama kau tidak mengkhianati dirimu sendiri, kau tidak kehilangan apapun. Karena pada akhirnya orang-orang yang sibuk menghakimimu tidak akan menanggung penderitaanmu, tidak akan menjalani hidupmu, tidak akan menyelamatkanmu ketika kau jatuh. Mereka hanya penonton. Sedangkan kau adalah orang yang harus menjalani seluruh hidup ini sendiri. Maka berhentilah mengecilkan dirimu demi kenyamanan orang lain. Berhenti membungkam potensimu hanya agar tidak membuat orang iri. Berhenti mematikan cahaya dalam dirimu hanya supaya diterima lingkungan. Karena dunia tidak menghormati manusia yang terus bersembunyi dari dirinya sendiri. Dunia menghormati mereka yang berani berdiri meski sendirian. Dan percayalah, saat kau benar-benar tidak lagi takut pada penilaian manusia, kau akan merasakan sesuatu yang sangat jarang dimiliki banyak orang. Kebebasan. Sebagian besar manusia tidak gagal karena kurang kemampuan. Mereka gagal karena terlalu takut pada ada penilaian orang lain, terlalu takut dibenci, terlalu takut dianggap aneh, terlalu takut ditertawakan. Akhirnya mereka mengubur potensi mereka sendiri, hanya demi diterima oleh manusia yang bahkan tidak menentukan arah hidup mereka. Padahal hidup ini bukan tentang memuaskan semua orang. Karena sebaik apapun dirimu, akan selalu ada yang salah paham. Akan selalu ada yang meremehkan. Akan selalu ada yang tidak suka. Maka jangan habiskan hidupmu mengejar pengakuan manusia. Gunakan energimu untuk membangun dirimu sendiri. Taklukkan rasa takutmu, taklukkan pikiran gelapmu, taklukkan rasa minder dan keraguanmu. Karena musuh terbesar bukan dunia luar, tetapi dirimu sendiri saat kehilangan keberanian untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Pada akhirnya, manusia yang paling bebas bukan mereka yang paling dipuji, tetapi mereka yang tidak lagi dikendalikan oleh penilaian manusia. Mereka tetap berjalan meski diragukan, tetap tenang meski dihina, tetap menjadi dirinya sendiri meski tidak disukai semua orang. Dan disitulah kekuatan sejati lahir. Saat kau berhenti hidup demi pandangan manusia, pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menjadi budak penilaian manusia. Jangan matikan mimpimu hanya karena orang lain meragukanmu. Jangan kecilkan dirimu hanya agar diterima. Jangan membunuh keberanianmu hanya karena takut dibenci. Karena dunia akan terus berbicara apapun yang kau lakukan. Maka berhentilah meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Berjalanlah dengan tenang. Bangun dirimu dalam diam. Kuatkan hatimu tanpa perlu pengakuan. Dan ketika manusia sibuk menilaimu dari luar, biarkan hidupmu berbicara melalui keteguhanmu.
Karena suatu hari nanti kau ngerti, kebebasan terbesar dalam hidup adalah ketika kau tidak lagi takut dan pendapat manusia. Kau benar-benar hidup, bukan sebagai bayangan dari harapan orang lain, tapi sebagai dirimu sendiri yang utuh, tenang, dan tidak mudah dihancurkan. Pada akhirnya, kau akan sadar bahwa sebagian besar ketakutan dalam hidupmu lahir bukan karena kenyataan, tetapi karena terlalu memikirkan pandangan manusia. Takut tidak diterima, takut dianggap gagal, takut dibenci, takut terlihat berbeda. Dan tanpa sadar, ketakutan itu perlahan membunuh dirimu sendiri. Membunuh keberanianmu, membunuh mimpimu, membunuh jati dirimu sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, kau hidup. Tetapi bukan sebagai dirimu sendiri. Kau hidup sebagai versi yang dibuat agar disukai banyak orang. Memakai topeng menahan isi hati, berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia. Padahal di dalam dadamu, jiwamu perlahan sesak dan hancur. Maka lepaskan semuanya. Hancurkan rantai yang mengikat pikiranmu pada penilaian manusia. Karena manusia tidak pernah benar-benar puas. Saat kau diam, mereka menilaimu lemah. Saat kau berbicara, mereka menyebutmu sombong. Saat kau gagal, mereka menghina. Saat kau berhasil, mereka iri. Jadi berhentilah hidup demi mulut manusia. Karena jika hidupmu dikendalikan oleh opini orang lain, maka kau tidak benar-benar hidup. Kau hanya menjadi boneka dari ketakutanmu sendiri. Dengarkan ini baik-baik. Tidak semua orang harus menyukaimu. Tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu. Dan tidak semua penolakan berarti ada yang salah dengan dirimu. Kadang manusia membencimu hanya karena kau berani menjadi sesuatu yang mereka sendiri takut untuk lakukan. Maka berdirilah. Meski sendirian, meski diragukan, meski dihina. Karena lebih baik hidup sebagai dirimu sendiri dan dibenci daripada hidup memakai topeng dan kehilangan dirimu sepenuhnya. Dan saat kau akhirnya tidak lagi takut pada penilaian manusia, sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Kau menjadi lebih tenang, lebih bebas, lebih sulit dihancurkan. Karena kini hidupmu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan, tidak lagi bergantung pada pengakuan, tidak lagi bergantung pada penerimaan manusia. Kau hanya berjalan sesuai keyakinanmu sendiri. Dan di titik itu, kau tidak lagi hidup untuk dilihat dunia. Kau hidup untuk menguasai dirimu sendiri. Itulah kebebasan tertinggi, sunyi, dingin, tetapi tidak bisa dikendalikan oleh siapapun lagi.